Bos-bos, hari ini bakal ada puncak perayaan ulang tahun Transmedia ke-24 loh. Selama 24 tahun, Transmedia sudah menemani jutaan penonton di Indonesia. Nggak cuma kasih tayangan yang menghibur, tapi juga mencerdaskan dan pastinya kasih inspirasi raup cuan kayak program kesayangan bos-bos semua dong. Nah, ini dia bos, hadiah yang udah Mincuan siapkan. Cakep banget kan? Bukan lagi papan bunga tradisional yang besar dan berat, tapi karangan bunga akrilik yang lagi viral di mana-mana. Desainnya lebih kekinian, tampilannya clean, lebih profesional, dan yang paling penting lebih cuan buat pengrajinnya bos. Dulu saya juga sempat buat papan ucapan yang besar itu Mbak, yang gede-gede itu kita udah pernah, cuman itu cukup susah buat saya. Oleh karena itu saya cobalah beralih ke papan akrilik seperti ini, kita fokusin ke papan akrilik ini dan alhamdulillah pertama dari mobilisasi itu gampang ke lokasi, terus perangkaian juga lebih mudah Mbak, karena kita pakainya bunga artificial meskipun ada juga beberapa kita pakai bunga asli. Di era serba praktis, produk yang ringan dan mudah dikirim itu jauh lebih kompetitif ya bos. Tren seperti ini pun masih jadi ladang cuan buat para petani bunga, seperti bos yang satu ini. Halo bos, saya Melisa dari Rasti Floris. Rasti Floris udah berdiri dari 1998. Rasti Floris, supplier bunga potong mulai dari mawar, aster, pikok, sampai dedaunan. Udah kirim dari Sabang sampai Merauke. Kepo sama cuannya? Ikutin terus Cuan Bos! Bos, Rasti Floris ini bukan bisnis yang muncul semalam. Akar usahanya udah tumbuh sejak 1998. Dimulai dari satu kebun mawar kecil yang dikelola langsung oleh orang tua Melisa. Jadi dulu awal mulanya itu bapak dan ibu saya itu dia nanam mawar sendiri, tapi memang cuma satu aja kebunnya. Terus kayak jual-jual masih ke sekitar aja. Terus kemudian berkembang lagi, jadi kirim ke Surabaya, ke Malang gitu. Akhirnya tambah lama itu kita jadi banyak kebun lagi gitu Kak, nambah lagi. Dari sekedar satu kebun, bisnis ini akhirnya terus berkembang. Bukan hanya menambah lahan, tapi juga merapikan sistem kerja. Yang dulu semuanya dihandle keluarga, kini sudah bergerak layaknya pemasok profesional dengan tim panen, tim sortir, sampai tim pengiriman yang bekerja setiap hari. Di dunia floris, semakin lengkap pilihan bunga, semakin besar peluang masuk ke dalam berbagai segmen pasar bos. Makanya Melisa nyediain paket komplit, mulai dari bunga utama, bunga pengisi, sampai dedaunan. Mawar dipakai untuk acara besar seperti lamaran dan wedding. Aster dan krisan jadi andalan dekor karena volumenya padat. Sedangkan bunga pikok masuk kategori filler yang bikin rangkaian terlihat lebih rapi dan bertekstur. Kalau yang nggak ada kebunnya sih sementara ini kita cuma daun aja. Pikok, mawar, sama aster, gompi semuanya ada. Yang pikoknya kita nggak punya kebun sendiri itu kita manggil petani sih Kak. Jadi kayak kita ambil dari orang gitu. Yang petaninya khusus kebun petani itu dilemparkan ke kita semua. Nah bos, Melisa bangun jaringan petani mitra untuk beberapa yang tidak doi punya. Sistem ini bikin stok tetap stabil dan mereka bisa kirim ribuan tangkai setiap hari dari Sabang sampai Merauke. Bos, urusan bunga itu sensitif banget sama cuaca. Beda musim, beda pula kualitas yang keluar dari kebun. Kebanyakan orang itu bilangnya gini Kak, karena kan di Batu ini terkenal tanahnya subur gitu Kak ya. Terus suhunya dingin. Sebenarnya kalau pas musim panas itu bunganya bagus-bagus Kak, bersih, terus gede-gede, dia cepat mekarnya juga. Jadi kayak 1 minggu, 2 minggu itu panennya mawar kita tuh cukup banyak. Cuman kalau ketika musim hujan kayak gini, kita itu jadi faktornya bunganya jadi susah mekar karena terlalu dingin. Mawar punya keunggulan usia produktifnya panjang.
Sekali tanam bisa dipanen terus sampai 5 tahun, asal dirawat dan dipangkas secara rutin. Sementara aster dan pikok punya siklus pendek, 3 bulan tanam panen, lalu siklusnya selesai. Makanya supplier besar biasanya kombinasikan 2 tipe tanaman, bos. Yang harian seperti mawar dan yang musiman seperti aster dan pikok, supaya stok tetap stabil sepanjang tahun. Nah, bos, untuk proses panennya, bunga juga nggak bisa dipetik sembarangan ya. Kalau untuk mawarnya ini kita potong dulu, kemudian nanti dibawa ke gudang, dibersihkan daunnya. Kalau misal mawarnya kondisi basah karena pas potongnya kondisi hujan, itu kita jemur dulu. Kemudian habis dijemur kita rendam di air biar dia bisa mekar lagi dan segar lagi. Tapi, menjaga kesegaran saja tidak cukup. Di bisnis bunga, waktu panen juga harus selaras dengan waktu permintaan pasar. Kalau tantangannya sih ini Kak, kita itu kan bunga kita jual tuh rata-rata buat dekor, terus rata-rata buat buket gitu kan. Dekor pun itu kan nggak selalu setiap hari ada orang nikah juga gitu ya. Jadi ada musim-musimnya orang nikah, ada musim-musimnya Valentine, kita harus siapin bunga-bunga yang khusus buat buket kayak gitu. Jadi tantangannya sih kita harus ngitung gimana caranya kita nanam bunga ini, kita itu panennya di bulan-bulan yang rame. Setelah hari raya besar, biasanya permintaan langsung meledak karena masuk musim nikahan. Menjelang akhir tahun, permintaan dekor juga naik lagi untuk event Natal dan Tahun Baru. Ini periode emas yang jadi target tanam buat supplier bunga, bos, supaya produksi mereka tepat sasaran dan tidak ada stok terbuang. Nah, bos, operasional kayak begini butuh konsistensi. Bukan sekedar tebar benih berharap untung. Itulah kenapa Melisa pilih strategi harga tipis tapi perputaran cepat. Yang membuat kita cukup bertahan lama itu adalah di harga Kak, karena kan kita beda sama floris-floris lain. Jadi kita mikirnya kayak kita nggak apa-apa, untungnya sedikit tapi kita kirimnya tiap hari. Di bisnis bunga potong, ada resiko barang rusak selama pengiriman. Supplier yang mau bertanggung jawab, ganti barang atau kasih kompensasi, jelas bakal menang di kepercayaan pasar. Tiap ada komplain dari customer, kita juga selalu memperbaiki. Jadi langsung berbenah seperti itu Kak. Dan kita selalu bertanggung jawab untuk customer-customer yang beli, mungkin ada bunga yang rusak. Karena namanya bunga segar kan pasti ada rusaknya gitu pengiriman. Karena kan sulit gitu Kak, dia bertahan itu. Jadi kita selalu kasih kompensasi, potongan harga, atau kita kirim bunga baru, kayak gitu. Kita sih yang utama itu di pengirimannya Kak, semua pengiriman ke seluruh Indonesia itu kita 1 hari. Biar dia sampai di customer itu nggak mati bunganya, jadi nggak ada yang sampai 2 hari, 3 hari, itu nggak ada. Untuk urusan harga, Melisa main di volume besar. Harga mawar per batang cuma 700 perak loh bos. Tapi ketika dijual per ikat, cuannya langsung terasa. Per ikat bunga mawar harganya Rp35.000. Dan bunga pikok yang gak kalah laris ini dijual dengan harga Rp12.500 per ikatnya. Bos, kalau dihitung dari kapasitas produksi hariannya, dengan rata-rata harga jual per ikat di angka 25 ribuan, Bos Melisa bisa meraup cuan ratusan juta per bulannya, bos. Dan itu belum termasuk momen-momen ramai kayak musim nikahan, Valentine, atau hari besar lainnya. Kita utamanya ujung tombaknya di sosial media Kak. Memang kita kenceng banget. Selain itu kita banyak kenalan dekor. Jadi dekornya itu yang kenal sama kita, sering akrab sama kita, itu juga mengenalkan kita ke dekor-dekor yang lain. Di era sekarang, bisnis bunga potong juga harus agresif membangun branding lewat sosial media. Itu juga yang membuka banyak pintu kerjasama, terutama dengan para dekorator. Di industri dekor, rekomendasi antar vendor adalah jaringan emas. Semakin dipercaya satu dekorator, cuan pun makin menyebar ke dekorator lain. Nah bos, gimana? Mau usaha bunga juga? Tips dari saya, yang pertama, kalian tuh yang sabar kalau jual bunga. Jadi dikit-dikit aja, nanti jadi bukit. Yang kedua, mainin sosial media kalian, itu ujung tombaknya. Yang paling penting, cuan bos!
Bos-bos, yang namanya pesta pasti nggak jauh-jauh sama kebutuhan makanan ya. Kalau di pesta pernikahan, selain menu prasmanan, stand makanan seperti ini selalu jadi incaran para tamu undangan. Makanya pelaku bisnis kuliner pun banyak yang ambil peluang cuan di lini usaha ini. Seperti Peking Duck Lovers yang gali cuan lewat stand bebek Peking, hidangan mewah khas Oriental. Halo bos, terima kasih udah mampir di Peking Duck Lovers. Hari ini kita akan melihat bagaimana pembuatan Peking Duck dari awal ini sampai nanti tiba di customer. Bagaimana cara bikinnya? Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Peking Duck alias bebek Peking menjadi sajian yang sering ditemukan di pesta pernikahan Tionghoa. Buat masyarakat Tiongkok, bebek melambangkan kesetiaan. Selain itu, warna kulitnya yang merah melambangkan kebahagiaan. Nah, kalau dari segi rasa dan tekstur, daging bebek yang empuk dan kulit yang renyah dengan saus manis gurih jelas bisa meninggalkan kesan tersendiri buat para tamu undangan. Sebagai pelaku usaha, Chin Kin jelas paham banget sama kebutuhan customer. Lewat bisnisnya ini, Doi menyediakan layanan live carving. Kita langsung live potong di sana, potong di tempat gitu ya. Tapi anyway, itu tergantung venue-nya. Kadang ada yang mengizinkan kita untuk motong di tempat, ada yang tidak gitu ya. Kalau mereka mengizinkan ya kami show di sana gitu. Jadi bebek kami gantung per ekor gitu, ada show-nya cantik gitu ya. Jadi klien saya yang akan motong, nanti setelah dipotong langsung disajikan ke tamu piring per piring. Sebagai penyuplai makanan pesta ke venue berkelas, Chin Kin jelas butuh central kitchen untuk mengolah bebek Peking. Mulai dari pembersihan bebek, pemberian bumbu, siram air panas supaya dagingnya steril, lalu kembali dibumbui, dan terakhir di oven selama 1 jam. Semua dikerjakan oleh pekerja dapur yang terampil setiap harinya nih bos. Setiap hari ada ratusan bebek segar baru potong yang dipasarkan. Oh iya, soal menu, Doi punya konsep yang simple. Fokus ke bebeknya dengan tambahan saus olahan sendiri. Bebek Peking kita itu adalah memang dari segi rasa orang makan katanya nggak amis gitu, nggak amis dan masih juicy katanya gitu kan. Nah tapi yang paling utama itu adalah di sausnya. Jadi saus kita itu berbeda dari yang lain gitu. Jadi orang kalau misalnya hadir di mana gitu ya, kalau mereka makan saus kita mereka akan tahu oh ini punyanya si Peking Duck Lovers nih gitu. Bos satu ini juga paham banget kalau di bisnis ini pelayanan nomor 1. Di luar pesta atau wedding, Doi bisa terima pesanan dadakan loh bos. Gak ada tuh sistem pre-order. Semua penjualan berbagai platform pun akan terus ready bos. Untuk harganya adalah 255 per ekor. Di situ bisa jadi 10 orang makan, untuk 10 orang makan ya. Tapi kalau untuk di wedding yang dimana orang makannya kan dikit-dikit gitu kan, nah itu bisa jadi untuk 15 porsi. Terkenal juga kalau kita di online itu adalah yang satset istilahnya. Di order langsung di last minute misalnya 2 jam sebelum lunch gitu, itu bisa langsung kirim gitu. Jadi mereka senengnya gitu karena kita cepet gitu layannya. Mampu bertahan di tengah maraknya bisnis kuliner dan catering, Chin Kin percaya rasa makanan itu nomor 1. Kalau rasanya enak, tinggal strategi pemasaran dikencengin. Marketing mouth to mouth masih jadi andalan loh bos. Bocoran cuannya sih bisa terjual hingga 100 ekor per hari. Kalau dikalikan Rp200.000, puluhan juta pun bisa Doi raup setiap harinya bos. Keuntungan per ekor gitu, tapi kami ngambilnya di quantity gitu. Jadi semakin banyak yang order, semakin banyak ekoran yang kita keluar, semakin banyak juga untung kita di situ sih. Ada juga memang kan orang ngambil 1 ekor untungnya gede misalnya, tapi kan dia jualnya mungkin dikit. Kalau saya ya untung sewajarnya aja, yang penting lancar gitu, sama-sama termasuk yang customernya seneng gitu kan, yang beli di saya B2B-nya juga seneng, resellernya juga seneng gitu. Bos, perjalanan Chin Kin membangun Peking Duck Lovers sebenarnya dimulai dari satu hal sederhana. Hobi nonton acara program kuliner luar negeri. Dari situlah Doi punya ide untuk menjual bebek Peking versi halal.
mulailah dia cari-cari informasi dan akhirnya ya memang semesta mendukung juga bertemu dengan seorang chef gitu ya. Nah, belajarlah dia dari situ. Belajar itu masih dengan resep aslinya. Jadi yang resep non halalnya itu. Kemudian suami dirombak lah gitu, cari barang bahan yang memang mirip gitu kan supaya bisa mendapatkan halalnya tersebut. Dari penjualan online, berkembang jadi outlet, dan sekarang penyedia layanan makanan untuk pesta. Bukti kalau Chinkin jeli lihat peluang cuan. Nah bos, ini bebeknya udah jadi. Nah untuk teman-teman para UMKM yang sedang ingin memulai bisnis, saran dari saya adalah kadang-kadang orang merasa produknya nggak laku ya. Padahal sebenarnya teman-teman bukan tidak laku, tapi belum ada orang yang tahu. Jadi apa? Jadi kita karena sekarang lagi di dunia online, offline, nah kita harus menjual produk kita. Gimana caranya kita memasarkan di sosmed, rajin-rajin bikin konten. Dan kita juga sebagai ownernya juga harus rajin bernetworking, ya, memperkenalkan produk kita. Banyaknya orang yang tahu akan bisnis kita, maka banyak juga yang akan beli. Pokoknya yang penting, cuan bos! Bos-bos, siapa nih yang pengen datang ke pesta dengan hairdo seperti ini? Dari sanggul tradisional, sanggul modern, sampai yang bentuknya unik juga ada loh bos. Semuanya hasil karya Budi Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Koko Sanggul. Dari kemampuan doi menata rambut, cuan yang dipanen no play-play, 3 digit. Menyala bosku! Halo bos, aku Koko Sanggul. Thank you banget udah mampir di W2 Salon di Jakarta Pusat. Hari ini Koko Sanggul lagi bikin rambut buat klien Koko Sanggul. Inilah klien Sultan. Mau tahu kelanjutannya gimana? Tetap di Cuan Bos. Bos, siapa sih yang nggak kenal sama Koko Sanggul? Influencer hairstylist ini emang punya karya yang memukau. Konten-konten di media sosialnya pun berhasil ditonton jutaan viewers. Nggak semudah membalikan telapak tangan, ternyata Koko Sanggul memulai semuanya dari nol. Jadi sebelumnya aku kayak otodidak gitu. Terus suatu hari di tahun 2018, aku bergabung di W2 Salon, diajarin langsung sama mentor aku sekarang, yaitu Ko Willy Wahyudi, founder dan owner dari W2 Salon. Semua yang kelihatannya tampak mudah, ternyata detailnya ribet banget. Dan semuanya dipelajari dari yang paling basic sampai level tersulit loh bos. Dari mulai nyasak, ngeblow, semuanya itu dikupas tuntas. Jadi hal yang dulunya aku nggak bisa, aku diajarin dari nol banget, basic banget. Nyatok pun diajarin. Dari kerja keras berbuah keberhasilan. Hanya dalam 2 tahun, dari anak muda yang baru belajar nyatok, Koko Sanggul naik kelas ke level dunia. Sampai dapat penghargaan internasional loh bos. Itu nggak mudah, karena dari aktivitas aku yang terima klien, aku juga latihan juga. Jadi misalnya nih, subuh-subuh kerja. Selama 2 tahun itu aku jarang banget istirahat. Aku latihan terus karena memang passion aku pada dasarnya rambut. Jadi pegang rambut tuh bener-bener ada energi yang bisa bikin aku passion banget gitu. Jadi aku berasa menemukan passion aku yang bener-bener aku sukain dan aku happy banget buat ngelakuin kerjaan itu. Bos, hari ini ada klien yang pengen tampil cantik di acara pesta. Doi sengaja minta Koko Sanggul bikin riasan wajah dan hairdo pastinya. Yang nggak cuma cantik, tapi juga tidak biasa khas Koko Sanggul. Nah bos, sekarang Koko Sanggul lagi tahap finishing. Ini bikin rambutnya terinspirasi dari bunga-bunga. Dan tingkat kesulitan bikin rambut ini sekitar mungkin 9 dari 10 ya. Ini adalah finishing untuk bikin detail rambutnya supaya lebih ada sentuhan artistiknya. Jadi sebetulnya untuk rambut ini adalah sanggul artistik dengan bentuk bunga yang bisa dilihat di sini ada 2 bunga.
fokusnya ada dua di kanan dan kirinya. Ini tidak bisa dipakai untuk acara sehari-hari, tapi hanya untuk acara spesial yang konsepnya itu yang bentuk rambut unik. Beh, hasil karyanya memang gak main-main ya bos. Ini sih udah pasti jadi pusat perhatian di acara pesta bos. Riasan wajah yang cantik juga hasil karya Koko Sanggul loh bos. Ciri khas yang aku miliki memang itu layer-layer benar. Itu aku ciptakan untuk menjadi signature atau ciri khas yang kalau dilihat aja itu bisa langsung, oh ini adalah ciri khasnya Koko Sanggul, seperti itu. Dengan pengalaman tersebut, tingkat kesulitan yang mungkin bagi orang-orang itu sulit, tapi bagi aku itu termasuk medium dan bisa dikerjakan dalam waktu yang cenderung cukup singkat. Karya Koko Sanggul menata rambut kliennya sudah dikenal di platform media sosial. Mulai dari sanggul bentuk hati, bunga sepatu, masjid, palet lukis. Sampai yang paling heboh, sanggul Monas yang dibuat spesial untuk Patricia Go. Kalau dari aku sendiri, itu aku melihat orang, seorang wanita itu nggak cuman wajahnya begini berarti aku harus bikin kayak begini, enggak. Aku selalu melihat apakah dia itu orangnya lebih ke yang kalem, atau yang ceria, atau yang benar-benar heboh. Jadi setiap rambut yang aku bikin itu mencerminkan karakter daripada orang tersebut. Gitu. Itu untuk acara-acara yang bisa wearable untuk klien di acara-acara wedding misalnya. Sebagai pecinta seni dan pebisnis, Koko nggak cuma mengejar cuan dari request klien, tapi juga punya jiwa kreatif yang ingin terus bereksperimen. Aku sebagai seorang penata rambut, itu seorang pekerja seni juga. Jadi aku pengen mengekspresikan karya seni aku, itu nggak cuman kepada klien. Kenapa? Karena kalau klien kan kita berdasarkan request klien. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk unik, itu adalah ekspresi jiwa aku yang aku tuangkan dalam bentuk karya seni, yaitu karya seni rambut khususnya. Soal harga sih sebenarnya disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Ada yang sampai 3 digit loh bos. Jadi kebayangkan bos, cuan yang didapat berapa? Dengan puluhan klien per bulan, dari masyarakat biasa sampai artis, jelas no play-play bos. Bos, lagi-lagi konten di media sosial jadi cara efektif memasarkan hasil karyanya. Strategi untuk memperbanyak klien, tentunya di zaman modern ini Koko Sanggul menggunakan platform media sosial untuk mendapatkan viewers atau orang-orang yang sebelumnya mungkin belum tahu Koko Sanggul. Jadi Koko Sanggul memanfaatkan peranan sosial media untuk menjangkau klien-klien atau orang-orang yang sebelumnya belum tahu Koko Sanggul. Bos, Koko Sanggul udah kasih bukti nih kalau bakat yang terus diasah dan selalu menjaga passion bisa menghasilkan karya bernilai fantastis. Nah bos, jadi prinsip Koko Sanggul dalam bekerja itu yang pasti nomor satu adalah attitude. Jadi bagaimana kita bisa handle klien dan bisa komunikasi dengan klien dengan baik. Dan tentunya pekerjaan Koko Sanggul ini sesuai dengan passion Koko Sanggul, yaitu membuat sanggul. Dan tentunya nggak cuman passion aja, tapi juga bisa mengubah sebuah passion menjadi purpose atau tujuan. Jadi kerjaan yang Koko Sanggul lakukan ini bisa bermakna buat orang lain, tentunya orang lain menjadi lebih percaya diri, lebih happy, dan bisa tampil keren. Dan yang pasti, cuan bos! Bos, masih dari spesial hari ulang tahun Transmedia yang ke-24 tahun nih. So, yang namanya party pasti butuh sesuatu yang benar-benar celing ya. Gak cuma wajah yang dirias menawan, busana yang dikenakan pun harus sesuai dengan tema yang diusung. Kalau pesta kostum, tenang bos, yang satu ini punya jasa penyewaan aneka kostum loh. Dari kostum karakter simple hingga pakaian ala selebriti internasional ada di Splendor Boutique Costume.
Dengar-dengar, usaha yang berlokasi di Bintaro Jaya Sektor 2, Tangerang Selatan ini cuannya no play-play loh bos. Halo bos, saya Ariela. Saya Dewi, Kita dari Splendor. Splendor. Ini ada tamu-tamu kita mau party. pakai Cleopatra dan pakai Firaun. Ya, mau tahu keseruannya? Tetap di Cuan Bos. Bos-bos, sesuai namanya, Splendor berarti meriah, festif, dan glamor. Dewi awalnya hanya bergelut di bisnis jahit-menjahit skala rumahan, hingga akhirnya kepikiran mengubah haluan di tengah persaingan bisnis yang ketat. Splendornya sendiri dari 2010. Kalau jahit menjahitnya dari 1982. Dulu punya jahit penjahit, bikin baju untuk orang-orang kantoran juga, seragam seragam. juga. Nah, terus dari tahun 2010 ya, kan banyak saingan lah ya. Jadi akhirnya kita beralih ke kostum. Setelah melakukan perencanaan yang matang dan dukungan dari sang anak, Ariela, yang juga punya bakat serupa, alhasil bisnis duet ibu dan anak ini pun fokus di jasa pembuatan dan penyewaan kostum. Menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang semakin meningkat, produksi kostum pun berbanding lurus bos. Jumlah koleksinya bertambah hingga ribuan dan terus mengikuti perkembangan tren. Perkembangannya sih jumlah kostumnya ya pasti bikin terus karena kita produksi in-house, punya jahitan sendiri. Jadi dalam 15 tahun itu kan bikin terus tuh gitu. Jadi lama-lama tokonya nggak muat ya. Jadi akhirnya nggak muat nambah terus yang lebih besar lagi gitu. Jadi semua di Bintaro. Bos, dari sekian banyak kostum, semuanya didesain dan dirancang sendiri loh. Mereka juga menerima permintaan desain dari pelanggan. Kalau di bisnis kuliner, rasa itu nomor satu. Kalau di bisnis ini, pelayanan dan kualitas kostum jadi fokus utama. Nah, yang sempat viral bos, Splendor juga bikin kostum ikonik yang terinspirasi dari outfit G-Dragon, penyanyi asal Korea Selatan saat konser di Jakarta. Macam-macam ya, ada negara-negara. Jadi negara tuh kayak Spanyol, India, Jerman, Belanda, Cina, Jepang banyak. Terus ada karakter, movie karakter, ada yang series, ada yang kartun, superhero, ada princess ada, atau ada juga yang kayak orang-orang terkenal gitu Kak. Jadi banyak sih. Ribuan kostum dengan beragam ukuran ini jelas jadi cara mereka menggait customer. Baik dari perorangan, instansi, kantor, atau acara sekolah pun masuk jadi target market mereka, bos. Soal harga sih, mulai dari Rp150.000 buat kostum atau Rp100.000 buat aksesoris pendukung. Memiliki tempat yang luas agar pelanggan leluasa memilih kostum dan ruang ganti yang besar, jadi keunggulan Splendor buat kenyamanan customer. Semua kostum dan segala pernak-pernik ini jelas aset bisnis yang harus selalu dirawat bos. Kostum wajib dicuci secara manual setelah dipakai. Tak heran kalau tampilannya selalu rapi dan wangi. Pokoknya setiap habis kostum disewa tuh pasti langsung kita laundry gitu. Kita laundrynya juga laundry sendiri kan. Jadi ada yang emang harus cuci pakai harus tangan karena kan banyak pernak-perniknya gitu ya. Kita ada yang cuci pakai tangan, ada yang pakai mesin gitu. Tapi memang setiap habis balik langsung di laundry. Mampu bertahan puluhan tahun, usaha ini tentunya punya strategi jitu di tengah persaingan bisnis. Yang penting baju-baju saya bikin bagus ya pasti supaya orang pakainya tuh pede gitu. Terus bersih. Iya, jadi saya sama ibu sepakat kalau sebelum punya marketing yang bagus, strategi yang bagus, produknya juga harus bagus dan berkualitas gitu. Jadi kalau customer kita happy, kayak the power of dari mulut ke mulut tuh paling works lah gitu. Mouth to mouth tetap jadi strategi andalan nih bos. Makanya harus dibarengin dengan kualitas dan selalu update koleksi kostum. Marketing sih kita cuman Instagram sama TikTok aja sih Kak. Nah,
Untuk harga sewa tergantung dari kelengkapan kostumnya. Kualitas bahan dan model juga menentukan ya bos. Semakin rumit modelnya, harga sewanya juga mengikuti. Kalau satu kostum harganya Rp300.000 dan sehari ada puluhan kostum yang keluar, bisa dihitung kan bos cuannya berapa? Tembus hingga puluhan juta rupiah bos. Tapi memang di bisnis ini cuannya naik turun. Ada momen-momen tertentu yang kebanjiran permintaan bos. Misalnya saat Halloween. Kalau kita tuh penyewaan kostum ini tuh seasonal sebenarnya sih Kak. Bulan-bulannya. Ada bulan-bulannya, jadi kayak kita tuh lebarannya tukang kostum itu pas lagi Halloween. Jadi Oktober tuh kan pada sewa kostum tuh semuanya di Jakarta kan kostum party. Nah itu jadi lebarannya tukang kostum tuh pas Halloween. Tapi nanti akan turun tuh bulan Ramadan ya, bulan puasa kan nggak ada yang party. Bos, gimana? Menarik kan bisnis penyewaan kostum ini? Asal bisa memanfaatkan tren, punya desain yang unik, mirip dengan karakter asli, dan selalu jaga kualitas, bisnis ini nggak cuma bikin rekening terisi, tapi bisa bertahan hingga puluhan tahun, bos. Jadi bos, kalau mau bisnis kayak gini, tipsnya apa? Bajunya harus bagus, bersih, wangi, dan Dan semuanya dikerjainnya dari hati. Jadi kalau apa yang dari hati pasti juga nyampe ke hati. Tapi yang penting cuan, bos.